Oke, kita lanjutkan. Ya, tadi kita sudah sampai penampilan fisik, kemudian sikap tubuh dan cara berjalan. Kemudian yang ketiga untuk karakteristik komunikasi nonverbal efektif yaitu ekspresi wajah. Jadi kita harus belajar supaya bagaimana ekspresi wajah kita saat kita berhadapan dengan klien, dengan pasien, itu ekspresi wajah yang terbuka, ya. Jadi tidak yang datar-datar. Nanti kita prakteknya ini taunya saat kita role play. Kalau seperti ini kita belum bisa, jadi nanti kita maksimalkan saat role play. Kemudian yang keempat, sentuhan. Dimana kita tahu sendiri kalau di nonverbal ataupun di nonverbal efektif, sentuhan dari seorang petugas kesehatan ke pasiennya sangat berarti. Dan itu memang benar-benar bisa membantu untuk proses pemulihan klien itu sendiri. Kemudian kita masuk ke prosesnya. Jadi kalau kita kemarin di proses komunikasi secara umum itu ada primer dan sekunder, di mana primer itu yang dengan menggunakan simbol, yang sekunder itu dengan menggunakan simbol plus ditambah media. Kalau yang ini, kalau proses komunikasi efektif, namanya saja efektif, jadi lebih detail, lebih di poin-poin. Yang pertama, saat komunikasi efektif, bidan harus hadir secara utuh. Jadi nggak boleh kalau misalkan kita memberikan konseling, contohnya biasanya di komunikasi efektif ini di konseling. Jadi saat konseling itu bidan hadir secara utuh bertemu dengan pasien. Nggak boleh disambi, nggak boleh ditinggali. Jadi memang harus full di depan pasien untuk memberikan konseling. Yang kedua, bidan tidak hanya cukup mengetahui teknik dan isi komunikasi, tetapi yang paling penting adalah penampilan saat berkomunikasi. Dari kemarin kita membahas komunikasi, baik itu yang nonverbal maupun nonverbal efektif maupun proses komunikasi efektif. Ternyata penampilan komunikasi itu selalu dibahas dan diulang-ulang. Berarti kita ketahui bahwa penampilan itu memang perlu nomor satu dan sangat penting saat kita berhadapan dengan pasien. Yang ketiga, kehadiran secara fisik. Saat kita melakukan komunikasi efektif, kita harus hadir secara fisik. Hadir secara fisik bukan hanya duduk di depan pasien, bukan hanya duduk di samping pasien, tetapi di dalamnya kita harus mendengarkan pasien bercerita, mendengarkan keluh kesah pasien, mendengarkan pasiennya curhat. Kemudian selain mendengarkan, kita juga harus mengamati raut wajah, mengamati yang berhubungan dengan nonverbal, di mana hubungannya dengan sikap, itu harus kita amati. Kemudian selain menggambarkan dan mengamati, kita juga harus memberikan perhatian terhadap apa yang disampaikan. Jadi kita tidak hanya mendengarkan diam, tidak memberikan feedback, jangan. Jadi saat kita proses komunikasi efektif, kita kehadiran secara fisik itu selain mendengarkan, mengamati, kita juga harus memberikan perhatian dengan memberikan feedback. Kemudian kita juga memperhatikan perilaku kliennya. Jadi bagaimana saat kita melakukan konseling itu perilakunya bagaimana? Itu semua harus kita perhatikan. Jadi poin-poin tadi itu sudah mewakili kita hadir secara fisik. Itu yang dimaksud proses komunikasi secara efektif. Kemudian informasinya. Jadi saat kita memberikan komunikasi efektif, informasi yang diberikan juga harus efektif. Jadi maksudnya efektif di sini, informasi yang diberikan spesifik. Tetapi walaupun spesifik, dapat membantu klien dalam mengambil keputusan. Tidak hanya informasinya spesifik tapi terlalu minimalis dan tidak dapat membantu klien, itu salah. Maksudnya di sini spesifik tidak terlalu berlebihan tapi juga tidak minimalis dan bisa membantu klien mengambil keputusan. Di mana kita harus, ini yang paling penting, saat kita memberikan informasi yang efektif itu kita harus menyesuaikan situasi klien. Contohnya kalau misalkan kita ketemu pasien di praktek, kemudian ada kejadian pasien itu harus dirujuk. Saat kita memberikan informasi tentang rujukan,
kita harus memberikan plus minusnya. Jadi misalkan oh pasien ini harus dirujuknya di rumah sakit mana? Di rumah sakit A, B, C. Kita nggak boleh menentukan misalkan harus dirujuk di rumah sakit A karena komplit karena ini tidak boleh. Jadi kita harus memberikan penjelasan plus minusnya. Kalau di rumah sakit ini plusnya apa, minusnya apa. Di rumah sakit yang B plusnya apa, minusnya apa. Kita berikan. Kemudian pilihan semua dikembalikan ke pasien. Karena semua yang tahu kondisi itu pasien dan yang tetap pengambil keputusan pasien. Kita hanya mengarahkan saja dan membantu memberikan pertimbangan. Kemudian saat kita memberikan informasi efektif, kita juga harus memperhatikan hal-hal yang penting juga. Yang pertama, harus singkat dan tepat. Harus menggunakan bahasa sederhana. Harus diingat, saat petugas kesehatan memberikan informasi atau melakukan konseling atau memberikan penyuluhan, tidak boleh menggunakan bahasa medis. Ya, karena tidak semua orang bisa mengerti bahasa medis. Kecuali kalau memang audien atau konselingnya yang diajak dalam proses konseling itu adalah orang kesehatan. Tetapi memang kita tidak dianjurkan menggunakan bahasa medis saat memberikan informasi ke masyarakat. Kemudian saat memberikan informasi efektif, kita juga harus menggunakan alat bantu visual saat menjelaskan. Jadi tidak hanya tangan kosong, tidak hanya kita hanya cuap-cuap saja, itu kurang maksimal. Karena itu harus dibantu oleh alat bantu visual. Sekarang banyak sekali alat bantunya. Kita bisa menggunakan laptop, LCD saat penyuluhan. Kalau konseling mungkin kita bisa menggunakan lembar balik. Itu akan lebih mudah dipahami oleh pasien atau klien. Jangan lupa saat kita selesai memberikan informasi, kita harus memberikan kesempatan kepada klien untuk bertanya. Dan kalau sudah selesai, pasien tidak bertanya lagi, kita suruh pasiennya mengulang-ulang informasi yang sudah kita sampaikan untuk memastikan feedbacknya positif atau negatif. Kalau feedback positif berarti komunikasi kita berhasil. Kemudian ada 5 sikap yang harus kita perhatikan saat kita melakukan komunikasi efektif. Di mana 5 sikap ini harus kita praktekkan saat besok kita role play. Yang pertama, saat kita melakukan komunikasi efektif harus berhadapan, tidak boleh membelakangi, tidak boleh ditinggal, wajib berhadapan yang pertama. Yang kedua, wajib mempertahankan kontak mata. Jadi benar face to face. Kemudian harus membungkuk ke arah pasien. Tidak boleh disambi bikin puyer, nggak boleh disambi HP-nan, nggak boleh. Ya, jadi memang harus benar-benar fokus ke klien. Terus kita harus mempertahankan sikap terbuka. Jadi apa yang dibutuhkan klien, apa pertanyaan yang memang ditanyakan harus kita jawab, harus kita bantu. Jadi intinya kita harus welcome ke klien atau ke pasien. Yang terakhir harus tetap rileks. Bagaimana caranya kita membuat kondisi klien tetap rileks sehingga klien bisa menceritakan masalah yang sedang dialami dengan nyaman. Kemudian tadi kita membahas tentang kehadiran secara fisik bisa mendengarkan, mengamati, memberikan perhatian. Kalau kehadiran secara psikologis itu kita bisa menjadi pendengar secara aktif. Itu merupakan kehadiran secara psikologis. Karena itu pada komunikasi efektif kita harus mendengar secara kita harus melakukan kehadiran secara fisik maupun psikis. Ya, kemudian dalam komunikasi efektif di sini ada beberapa unsur yang harus perlu diketahui. Ada keterampilan bicara, keterampilan mendengar, teknik wawancara, menggunakan sentuhan, menggunakan humor dan evaluasi nanti akan kita bahas selanjutnya.